ada yang bilang itu roda gila istilahnya. Oke. Karena stang share itu kan, jadi saya jawab dari sisi teknis ya Mas Andi ya. Oke. Pertama adalah dari warna. Oke. Jadi kalau stang share 4 tak tuh umumnya rata-rata buktikan pada saat dipasang di mesin serat horning ini Halo Sobat NPP, kembali lagi dengan saya Andi Mewibowo di channel Edu NPP dengan podcast NPP Talks. Podcast kali ini kita akan berbicara tentang konrut atau stang share NPP. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber yang memiliki pengalaman yang begitu banyak di bidang spare part sepeda motor. Siapa lagi kalau bukan Mas Heri Purwanto. Iya. Halo Mas Heri Purwanto. Halo Mas Andi. Halo Mas Heri. Apa kabarnya nih Mas Heri? Sehat Mas Andi. Sehat ya Mas Heri ya. Jadi podcast kali ini nih Mas Heri, kita akan berbicara tentang konrut atau stang share NPP nih. Iya. Sudah siap Mas untuk berbagi pengetahuan kepada Sobat NPP semua yang menonton channel ini Mas? Ya, siap. Siap ya Mas ya? Oke, nah untuk Sobat NPP semua, jangan lupa untuk selalu share, like, komen, dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi dan pengetahuan tentang spare part sepeda motor di channel ini. Oke Mas, kita masuk ke poin pertama, pertanyaan tentang stang share atau konrut NPP ini Mas. Sebenarnya prinsip kerja dari stang share NPP itu sendiri apa sih Mas? Kalau boleh dijelasin Mas. Oke Mas Andi. Jadi kalau berbicara mengenai prinsip kerja dari konrut atau stang share ya. Iya betul. Jadi prinsip kerjanya itu sebetulnya dia bekerja berbarengan dengan krek as atau bandul. Oh, krek as atau bandul. Ya, krek as. Jadi kalau ada yang bilang itu roda gila istilahnya. Oke. Karena stang share itu kan terhubung ke bagian krek as. Betul. Yang bekerja berbarengan dengan piston dan ring. Okay. Jadi ya kalau ditanya prinsip kerjanya ya berbarengan dengan kerja dari krek as tersebut. Oh seperti itu ya Mas Iya. ya. Oke, kita next ke pertanyaan yang kedua nih Mas. Pertanyaan ini seputar bengkel nih Mas. Andi kan kadang suka ke bengkel ya Mas ya. Ada customer ini cerita ke Andi, sering terjadi di lapangan nih Mas ya. Tentang konrut ini Mas, kayak gitu. Ada baru 1 bulan pemakaian konrut ya Mas, itu udah bunyi nih Mas. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu Mas? Ya, oke Mas Andi. Jadi saya jawab dari sisi teknis ya Mas Andi ya. Oke. Memang betul Mas Andi, pada saat fakta di lapangan itu pada saat mungkin konsumen ceritanya baru ganti stang share Ya, itu betul. 1 bulan ternyata balik lagi komplain. Kok Oke. kenapa motor saya baru 1 bulan penggantian stang share itu sudah bunyi lagi. Bunyi lagi, betul. Nah, setelah dicek, check and recheck itu ternyata permasalahannya satu. Apa itu Mas? Pada jalur sirkulasi oli yang terdapat di mesin atau di crankcase itu terjadi penyumbatan. Oh, terjadi penyumbatan. Ya, Oke. karena begini Mas, memang mekanik itu kalau soal bagian crankcase ya, saya masih temui sih kadang-kadang hal-hal yang khususnya di bagian jalur sirkulasi oli di mesin itu mereka nggak terlalu peka atau nggak disentuh gitu. Oh gitu. Mereka Oke. aja bersihkan item-item yang terlihat kotor, Kotor saja terus gitu ya. pembersihan packing yang masih menempel. Oh gitu. Nah oke. ternyata pada bagian sirkulasi oli ini mereka kurang perhatikan ke arah situ. Oh, Karena biar bagaimanapun jalur sirkulasi oli itu sangat penting dan vital. sangat Kalau penting dan sampai vital ya. Oke. ya kalau sampai tersumbat kotoran halus aja itu bisa menghambat jalannya oli naik bersirkulasi ke bagian atas atau ke bagian head cylinder.
Oh gitu. Nah, yang kedua Mas Andi, Apa itu Mas? yang ingin saya sharingkan di sini tuh gejala penyebab yang kedua tuh biasanya pada saat proses penggantian stang seher atau konrut itu kan ada pemasangan pemasangan pen stang seher. Iya, betul. Yang pen besar. Oke. Nah, biasanya itu salah memposisikan jalur oli yang terdapat pada pen. Jadi di pen stang seher itu ada 2 jalur oli. Ada 2 jalur oli Ya, yang bagian sebelah sisi bagian pinggir itu terhubung dengan krek as. Oh gitu. Atau terhubung ke bagian pompa oli. Nah, biasanya tukang bubut tuh kadang-kadang ada yang masih tidak memperhatikan jalur oli tersebut. Nah, kalau pemasangan jalur olinya terbalik, otomatis sirkulasi olinya nggak akan sempurna. Jadi, karena begini Mas Andi, pada bagian bandul atau krek as itu kan ada 2 kiri dan kanan. Yang satu batang krek as terhadap ke bagian kopling. Nah, yang sebelah sisi kiri itu batang krek as terhubung ke bagian magnet. Oh gitu. Nah, jadi masih banyak sekali kesalahan-kesalahan kecil dalam memposisikan lubang jalur oli yang terdapat pada pen besar pada stang seher. Jadi memang hendaknya harus memastikan jalur lubang oli yang terdapat pada lubang pen itu harus diposisikan menghadap ke bagian kopling agar sirkulasi oli itu bisa mengalir lewat lubang-lubang yang terdapat pada batang krek as tersebut. Karena begini Mas Andi, hampir 80% itu pompa oli motor itu berada di sebelah kanan, yaitu di bagian kopling. Gitu. Jadi kesalahan-kesalahannya itu kalau bisa kita minimalis. Gitu. Jadi ada 2 faktor penyebab Mas Andi. Berarti bisa dibilang pertama itu karena ketidaktelitian dari mekanik ketika membersihkan, bisa ya seperti itu, dan juga pemasangannya seperti itu ya Mas Heri ya. Oke Mas Heri, kita next ke pertanyaan yang ketiga nih Mas Heri. Apa perbedaannya konrut yang 2 tak dan juga yang 4 tak Mas Heri? Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Heri. Kalau perbedaan dari konrut 2 tak dan 4 tak, mungkin di sini saya akan lebih kalau mekanik sih mungkin udah tahu semua Mas Andi ya. Mungkin di sini buat adik-adik siswa yang memang ngambil jurusan TBSM, mudah-mudahan ini menjadi suatu pengetahuan. Kalau perbedaannya stang seher 2 tak dan 4 tak tentunya yang pertama adalah dari warna. Jadi kalau stang seher 4 tak tuh umumnya rata-rata hitam keabu-abuan. Hitam keabu-abuan itu yang 4 tak. Ya. Walaupun sebetulnya ada juga yang 4 tak itu yang warnanya keemasan, tapi lebih banyak cenderung yang hitam keabu-abuan. Nah, yang membedakan yang sangat menyolok ada di 2 tak. Kalau di 2 tak itu pada bagian stang sehernya selalu ada 2 ring washer namanya. Ring washer. Ya, jadi pada saat pemasangan setang atau penggantian setang harus wajib ada ring washernya. Ya, ring washer itu adalah sebagai sebagai pembatas antara stang seher dan bandul agar tidak terjadi gesekan. Jadi seperti itu Mas Andi. Sangat terlihat jelas ya Mas ya, perbedaan antara 2 tak dan juga 4 tak itu sendiri ya Mas ya. Mas. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini Andi tak bosan-bosan nih Mas menanyakan ke Mas Heri nih Mas, yang bertujuan untuk menambah keyakinan, percaya diri para sobat NPP semua yang menggunakan stang seher NPP nih Mas. Pertanyaannya, apa kelebihan atau keunggulan stang seher NPP ini dibandingkan merek lain yang lain Mas? Kalau berbicara kelebihan Mas Andi, saya coba ambil ya, ini saya bawa contohnya. Jadi ini stang seher Mas Andi. Tadinya ini lurus, tapi kita bending. Ini bisa belok ya Mas? Bengkok. Bengkok. Ya. Kalau belok
kendaraan. Oke. Jadi ini stang seher tadinya lurus Mas Andi. Oke. Ini kita bending 45 derajat. Ya, atau kita tekuk 45 derajat, tidak mengalami patah ataupun retak. Oh iya Ya, benar. jadi ini kita bending. Ya. Terus yang kedua, kita pelintir Mas Andi. Ini kita pelintir 180 derajat, Sobat NPP bisa lihat juga ya. Jadi ini stang seher kita pelintir juga tidak mengalami patah ataupun retak. Kenapa saya bawa sampel ini? Karena begini Mas Andi, banyak sekali fakta di lapangan bahwa stang seher itu terjadi retak atau patah pada bagian batang, yang pastinya akibatnya akan sangat buruk untuk mesin gitu. Kadang-kadang kan ada motor itu pada saat nge-gym lagi kecepatan tinggi, nge-gym motor berhenti mendadak, otomatis kerja dari stang seher ini berat sekali dan mengakibatkan getasnya bagian batang. Nah, ini adalah salah satu pembuktian bahwa stang seher NPP dipelintir dan dibending pun tidak mengalami patah ataupun retak. Sangat kuat berarti ya. Yang terakhir Mas Andi, saya mau kasih lihat nih. Nah, di sini saya akan kasih tahu bahwa bagian lubang dari stang seher NPP, lubang bawah dan atas ya yang terhubung ke piston, pada bagian dalamnya ini kita beri lapisan yang bernama horning. Ya, jadi horning itu kalau diperbesar, kalau kita lihat, mungkin Sobat NPP di rumah pada saat penggantian stang seher boleh dilihat dulu. Kalau pas pakainya stang NPP, stang seher NPP boleh dilihat di terawang bagian daging dan bagian lubang dalam ini ada seperti serat-serat jajaran genjang atau belah ketupat. Yang fungsinya apa Mas Andi? Apa itu fungsinya tuh Mas? Fungsinya sebagai tempat penyimpan film-film oli. Oh gitu. Ya, jadi ini ada maksudnya Mas Andi. Kenapa ada kita? Ya? Betul. Dan saya pastikan baru NPP yang menggunakan teknologi yang dinamakan horning. Wah, keren banget. Mantap, mantap. Keren. Jadi ada 3 kelebihan yang di kesempatan podcast kali ini saya infokan ke Sobat NPP di rumah. Wah, gitu keren. Mas Andi. Wow. Saya sampai bingung nih Mas Heri buat ngomong nih Mas. Dahsyat banget ya, mantap banget. Dipelintir tidak patah, dibending tidak patah, dan pakai juga teknologi yang sangat canggih dalam pembuatannya Mas Heri ya. Wah, ini sih udah bisa dibilang keren banget sih produknya ya Mas Heri ya. Dan juga sangat berbeda lah pasti dengan merek yang lain. Nah, untuk Sobat NPP, saya tambahkan Mas Andi sedikit. Apa lagi nih Mas Heri? Boleh, silakan. Jadi tadi kan saya berbicara mengenai serat horning ya Mas Andi. Ini serat horning ini sudah saya buktikan. Jadi itu, Mas Heri? Pada saat dipasang di mesin, serat horning ini bukan sepuhan. Jadi memang dibuat langsung dari pabrik dan dibentuk sesuai dengan kondisi bahan baku dari si stang seher. Jadi ini sudah saya buktikan 1 tahun pemasangan itu nggak hilang. Gitu. Kalau sepuhan kan cepet hilang. Betul ya, Mas Andi. Itu yang ingin saya tekankan Mas Andi. Wah, benar-benar mantap nih produk NPP khususnya di stang seher ini nih Mas ya. Udah jangan ragu lagi pastinya untuk Sobat NPP menggunakan stang seher NPP ini nih. Silakan pakai. Oke, lanjut nih Mas. Pertanyaan yang terakhir nih Mas. Nah, bisa dibilang boleh nggak nih Mas berbagi pengalamannya, karena kan Mas Heri sudah banyak ya pengalamannya khususnya di bidang spare part ini Mas ya. Andi mau minta pengalamannya nih Mas untuk Sobat NPP semua yang nonton di channel ini Mas. Ada nggak sih Mas tips atau trik nih cara pemasangan konrut NPP yang baik dan benar itu seperti apa agar tidak terjadi masalah di kemudian hari nih Mas? Ya, oke Mas Andi. Jadi saya juga informasikan ke Sobat NPP di rumah ya. Mungkin tips dan triknya pada saat penggantian stang seher. Yang pertama adalah kita itu boleh menginformasikan ke tukang bubut Mas Andi pada saat proses pemasangannya itu kita
bisa mengingatkan jalur oli yang terdapat pada lubang pen yang tadi saya bahas. Iya. Jalur oli yang terdapat pada lubang pen itu hendaknya dihadapkan ke bagian kerkas kanan ya, agar sirkulasi olinya itu bisa bertemu ke lubang pen tersebut. Yang nantinya oli itu akan melumasi si bagian bearing ini, needle bearing ini akan terlumasi dengan sempurna. Begitu Mas Andi. Itu yang pertama. Yang kedua juga hendaknya juga kita perlu juga sebagai montir kita melakukan pengecekan finishing ya sebelum mesin kita hidupkan. Kita hendaknya juga memperhatikan jalur-jalur oli yang terdapat pada crankcase. Terus juga memastikan pompa oli itu bekerja dengan baik. Karena kalau pompa oli bermasalah juga pompa oli itu kan berputar Mas Andi. Nah, dia akan mendorong oli. Kalau pergerakan oli semburannya lambat, ya itu juga kurang bagus yang berakibat fatal pada pelumasan gitu. Jadi kurang lebihnya bisa memperhatikan poin-poin yang saya sebutkan tadi. Wow. Podcast kali ini pembahasannya sangat menarik nih Mas ya. Kita sudah dikasih tahu nih sama Mas Heri tips dan triknya yang tadi pemasangan konduit yang benar itu seperti apa, terus juga kelebihan dan keunggulan yang ditawarkan oleh produk NPP khususnya di stang seri itu seperti apa, dan juga yang terakhir solusi ketika ada stang seri itu mengalami masalah, juga dikasih tahu juga sama Mas Heri. Wah, ini keren banget sih podcast kali ini. Nah, untuk sobat NPP yang ingin bertanya kepada Mas Heri, boleh banget nih bisa komen di channel ini nih, bisa komen di channel ini dan juga kunjungi di akun media kita nih yang ada di bawah ini. Nah, untuk Mas Heri, kalau ada pertanyaan terbaik gimana nih Mas Heri? Kasih hadiah apa gimana nih Mas Heri ini? Pertanyaan terbaik tentunya akan kita pilih Mas Andi, dan ada hadiah menarik buat pemenang dari pertanyaan tersebut. Wah, keren banget nih. Oke Mas Heri, terima kasih Mas Heri atas informasinya dan pengetahuannya kepada sobat NPP semua. Sama-sama Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Heri. Jangan kapok ya Mas Heri ya. Kita tanya-tanya mulu khususnya Andi nih Mas Heri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam otomotif.